Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam bab 1, masih tetap di sistem gerak manusia. Pembelajaran kemarin, materi yang kita bahas yaitu tentang sistem gerak pada tulang. Pada hari ini kita masih pada kompetensi dasar 3.1. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan macam dan fungsi otot dan sendi. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, sistem gerak pada manusia itu ada 3 macam dan fungsi: tulang, otot, dan sendi, kelainan pada sistem gerak manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang tulang, sekarang kita akan membahas tentang otot. Otot sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan berelaksasi sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Otot mempunyai aktin atau serabut tipis dan miosin, serabut tebal. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi karena mempunyai energi dan mendapat rangsang. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, dan bila berelaksasi akan kembali ke ukuran semula. Otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Tendon ada 2, yaitu origo yang melekat pada tulang yang bergerak dan insersio yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Nah, ini adalah gambar contoh otot pada manusia. Itu ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, mari kita simak perbedaan dari otot pada manusia ini. Kita lihat gambarnya. Kita ke otot lurik. Bentuknya panjang silindris. Ini panjang silindris. Kalau otot jantung panjang silindris tapi bercabang. Kalau otot lurik tidak. Nah, kalau otot polos itu bergelondong atau ujungnya runcing seperti ini. Ini runcing, bergelondong. Lalu jumlah intinya, kalau otot lurik itu banyak, terletak di tepi. Ini di tepi. Kalau otot polos itu satu letaknya di tengah. Ini di tengah yang menggelembung di tengah-tengah. Kalau otot jantung terletak di tengah serabut. Ini adalah serabutnya, ini cabang di sini. Di pertengahan ini percabangan. Nah, kerjanya kalau otot lurik ini dipengaruhi kesadaran. Kalau otot polos tidak sadar atau tidak dipengaruhi kesadaran. Sama dengan jantung, juga tidak sadar karena di dalam tubuh. Nah, perbedaan yang terakhir, gerak dan ketahanan. Kalau otot lurik itu cepat geraknya, tidak teratur, dan cepat lelah. Kalau otot polos lambat, tapi tidak cepat lelah. Kalau jantung itu teratur dan tidak cepat lelah. Contohnya denyut jantung itu. Kalau teratur, tidak cepat lelah. Nah, selanjutnya yaitu kerja otot. Cara kerja otot ada 2, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis merupakan 2 kerja otot yang saling berlawanan, yaitu satu otot berkontraksi, yang lain berlawanan atau relaksasi. Jadi seperti kalau kita kerja otot, yang satu kontraksi, yang satu relaksasi. Contohnya fleksi dan ekstensi itu membengkokkan dan meluruskan. Contohnya sendi siku dan lutut. Yang kedua abduksi dan abduksi, mendekati dan menjauhi, contohnya lengan atas dan paha.
Yang ketiga, pronasi dan supinasi, menengadah dan menelungkup. Contohnya telapak tangan. Kalau dibalik kan menengadah dan menelungkup. Lalu yang ketiga, depresi dan elevasi, yaitu ke atas dan ke bawah. Contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Ini adalah contoh otot antagonis. Kalau yang satu fleksi, misal ini bicepsnya kontraksi, berarti tricepsnya relaksasi. Ini menggelumbung, ini lurus. Kalau ekstensi, yang bicep yang depan, lengan depan ini lurus berelaksasi, yang belakang menggelembung atau kontraksi. Nah, kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Sinergis merupakan kerja dua otot yang bersifat saling kerjasama. Contohnya, otot pronator teres dan quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan ada telapak tangan. Ini adalah contohnya. Di sini quadratusnya, di sini otot pronatornya. Jadi tidak berlawanan. Kalau ininya lurus ya, ininya juga quadratusnya lurus. Nah, tadi kita sudah belajar tentang otot. Sekarang yang kedua yaitu macam dan fungsi sendi. Hubungan antar tulang atau persendian dan artikulasi. Hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari kartilago di daerah sendi. Kartilago membesar dan kemudian kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Kedua ujung tulang kartilago artikulasi dilapisi oleh selaput sendi atau membran sinovial yang liat dan menghasilkan minyak sinovial yang berfungsi sebagai pelumas tulang. Berdasarkan ada tidaknya gerakan artikulasi dapat dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, yang kedua sendi kaku, apiartrosis, dan sendi gerak, diartrosis. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam sendi. Di sini ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana. Nah, sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Yang kedua, sendi kaku atau apiartrosis adalah hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerak, dihubungkan oleh kartilago. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang rusuk, tulang dada. Nah, sendi gerak atau diartrosis adalah hubungan antar tulang yang menimbulkan banyak gerak. Contohnya ini, sendi peluru ini gerakan ke segala arah. Contohnya gelang bahu, tulang lengan atas. Gelang bahu, sendi peluru itu adalah gelang bahu. Gelang bahu itu di sini dengan lengan atas. Ini lengan atas, ini gelang bahunya. Ini namanya sendi peluru. Lalu gelang pinggul, ini gelang pinggul dan tulang paha. Ini juga sendi peluru. Nah, yang kedua ini sendi putar di sini. Ini gerakan memutar atau dua arah. Contohnya tulang atlas dengan tulang leher. Ini adalah tulang leher. Atlas itu bawah,
Ya, di sini atlas, ini tulang leher. Tulang leher bisa memutar. Ini adalah sendi putar. Lalu sendi engsel. Ini adalah sendi engsel. Contohnya, gerakan satu arah. Gerakan satu arah itu pada lutut, siku, ruas antar jari. Ini adalah cuman satu arah, ke atas dan ke bawah. Ini adalah gerakan satu arah. Lalu yang terakhir itu adalah sendi pelana. Ini sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk pelana dan berporos dua. Contohnya tulang ibu jari, ini ibu jari, dan antara tulang telapak tangan dengan ruas jari tangan. Jadi tulang pelana ini antara tulang ibu jari dan antara tulang ruas jari yang lainnya. Di sini yang namanya tulang sendi pelana. Nah, itu adalah materi yang sudah kita bahas anak-anakku tentang otot dan sendi. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa langsung japri lewat WA grup atau japri pribadi. Ibu tunggu. Jika ada salah, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.